Terimalah salam Buddhis dari kami. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Venesia Febriana Lorencia. Dan hari ini saya akan bertugas sebagai moderator untuk acara webinar dengan judul Healthy Life Hacks with KMB STBA PIA. Tema yang akan dibahas kali ini adalah penerapan gaya hidup sehat untuk kaum rebahan. Menarik sekali bukan teman-teman? Oke, sebelum ke topik pembahasan, saya ingin bertanya terlebih dahulu, teman-teman pernah nggak ngerasa kok kita udah makan banyak ya, tapi badan kita gitu-gitu doang, atau kayak kita kerja dikit, udah capek banget gitu. Kira-kira itu wajar nggak sih? Nah, kita akan membahasnya di sesi webinar hari ini. Tapi sebelum memulai acara webinar, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu narasumber kita pada hari ini. Narasumber kita hari ini adalah Kak Angel Zofi Burhanuddin Sarjana Gizi, yang merupakan seorang ahli gizi, dan beliau menamatkan S1-nya di Esa Unggul University Jakarta. Pengalaman beliau dalam berbagai webinar nutrisi dan gaya hidup sehat tidak perlu diragukan lagi. Dan hari ini beliau akan sharing kepada kita mengenai penerapan gaya hidup sehat untuk kaum rebahan. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Kak Angel. Halo semuanya. Halo Kak Angel, apa kabar? Kabar Kabar baik. baik. Wah, Kak Angel semangat sekali ya. Sepertinya udah agak sabar ya buat Ya, aku bagi udah gak ilmunya. sabar nih. Oke, kita bakal bahas tentang penerapan gaya hidup sehat untuk kaum rebahan. Dari judulnya aja sebenarnya kita udah mulai sedikit tergelitik ya. Aduh, kaum rebahan nih sebenarnya kita banget atau enggak sih? Apalagi nih teman-teman sekarang itu lagi di zaman pandemi, di mana semuanya itu rata-rata kita lakukan di rumah. Sebenarnya berdasarkan hasil dari riset kesehatan dasar di tahun 2018, sebenarnya menunjukkan bahwa Indonesia itu memiliki peningkatan terhadap masyarakat yang tidak aktif bergerak. Jadi sebenarnya di tahun 2011 kita punya data itu tuh hanya 26,1% yang mengalami sedentary lifestyle kita bilangnya, atau di mana masyarakat itu malas bergerak atau mageran ya. Tetapi di tahun 2018 itu tuh datanya meningkat teman-teman. Jadi 33,5%. Menurut teman-teman apa kalau lagi pandemi gini apa nggak makin naik gitu ya? Itu jawabannya udah pasti banget teman-teman, udah pasti naik. Cuman untuk angkanya memang belum dipublish. Nah, apalagi sebenarnya ini juga diperparah nih, nggak cuman dari kita ngomongin dari yang hal mager-mageran yang tadi jarang beraktivitas fisik ya. Kita sadar nggak sih gitu ya hidup kita tuh semakin dipermudah dengan adanya si delivery online ini ya nggak sih, delivery online itu kan memudahkan kita banget ya, kita mau pesan apa semuanya itu udah ada di genggaman kita. Kita kalau biasa pesan delivery makanan, biasanya kita lihat yang paling terdekat sama tempat kita. Sedangkan tempat-tempat yang biasanya terdekat sama kita, itu rata-rata makanannya yang kayak gini nih, kentang goreng, burger, soda gitu ya. Belum lagi kalau makanannya kayak gini, boba, aduh itu enak banget ya, manis-manis, panas-panas di siang hari ya, dingin-dingin. Atau kita mungkin beli permen atau beli ice cream, itu kayaknya enak banget kalau misalkan kita bisa makan dan menikmati itu dengan santai. Nah, belum lagi kalau misalkan kita juga pesan lagi nih pizza, terus mungkin teh-tehan yang kekinian atau kopi-kopi yang kekinian dengan waktu yang sangat singkat bisa langsung di depan rumah kita. Hal ini membuat kita menjadi semakin memperparah kondisi. Sebenarnya makanan-makanan enak itu tuh apa sih yang bikin enak? Cuman mengandung 3 hal ini teman-teman, yaitu gula, garam, dan lemak. Kalau kita sadarin, makanan-makanan yang enak itu kalau nggak rasanya manis, kalau nggak rasanya gurih atau asin-asin gitu, atau enggak rasanya tuh yang garing, yang kalau dimakan tuh bunyi, entah makan keripik, ya makan kerupuk, makan gorengan gitu ya, rasanya tuh enak crunchy. Nah, 3 makanan ini, gula, garam, lemak inilah yang menjadi starnya kita atau bintangnya kita, yang menjadi akar masalah dari penyakit-penyakit yang aku sebutin tadi. Makanya kenapa nanti kita akan bahas juga tentang pedoman gizi seimbang yang perlu kita perhatikan banget dalam penerapan hidup sehari-harinya. Tidak ada yang bisa mengubah diri kita sendiri gitu ya, kecuali diri kita sendiri, bener ya? Mau mamanya bilang A, B, C, sampai Z, kalau misalkan kita nggak mau berubah, itu nggak akan berubah. Mau dosennya, mau temennya, kita yang punya willpower untuk bisa merubah
apa yang menjadi keinginan kita. Small change matters. Nah, kenapa sih orang-orang tuh rata-rata pada suka bilang ya, "Ah, kalian diet turun berapa?" "Aduh cuma turun sekilo nih," gitu. Yang satunya lagi bilang, "Aduh cuma turun 2 kilo nih," padahal udah, eee kurangin makan udah 2 bulan, 3 bulan, tapi kurangnya cuma 2 kilo gitu ya. Karena ternyata melakukan perubahan itu tuh sebenarnya bukanlah hal yang mudah. Setuju ya teman-teman di sini ya? Kita yang udah biasanya makan enak terus tiba-tiba nggak boleh makan itu, mengurangi makanan itu gitu tuh rasanya kayak, aduh nggak enak banget gitu, itu bukan hal yang mudah. Tapi yang perlu kalian sadari, itu tuh sangat mungkin untuk dilakukan. Jadi bukan hal yang nggak mungkin. Jadi sebenarnya perubahan yang kecil tapi konsisten itu jauh lebih bagus daripada kita langsung loss 10 kilo dalam satu kali diet misalkan. Tapi naiknya lebih gampang. Pasti nggak ada yang mau lah ya. Karena kan kita mau merubah gaya hidup. Aku suka banget kayak selalu bilang lah ya sama klien aku, sama di dalam beberapa seminar juga gitu ya, bahwa sebenarnya perubahan pola makan itu tuh nggak cuman kita lakukan sekarang. Jadi kalau kalian nih punya mindset kayak, "Oh ya udahlah, gue maunya kurus." Ya udah kalau mau kurus berarti berat badannya turunin sebanyak-banyaknya sampai kurus, sampai di badan yang gue kepengen gitu. Tapi dia nggak sadar gitu loh, pola diet yang kayak gitu, yang dia, oh karena mau kurus jadi nggak makan nasi, nggak makan gorengan, nggak makan garam, pokoknya makan yang rebus semua, nggak pakai garam, nggak pakai apa. Pertanyaannya, kalau misalkan udah kurus, terus udah seneng nih, terus kan dia nggak mungkin dong bertahan dengan gaya hidup yang kayak gitu. Pasti minimal dia akan kembali lagi, coba deh besok cheat day, terus dia makannya balik lagi nih sehari. Terus besoknya lagi balik lagi 2 hari, besoknya lagi balik 3 hari, hari keempat udah males. Ah ya udahlah udah kurus ini, balik lagi aja kayak gaya normal hidup biasa. Aku berani jamin 100% itu kenaikannya jauh lebih tinggi daripada berat badan sebelumnya. Kadang-kadang nih aku suka sedih banget kalau ketemu orang-orang yang mengikuti tren-tren lifestyle dari artis atau influencer yang bilangnya diet A, diet B, diet C gitu ya. Bisa nurunin berat badan 20 kilo, 30 kilo misalkan ya. Jadi tergiur orang-orang yang pada pengen turunin berat badan. Nah, aku tuh sebenarnya sangat-sangat tidak merekomendasikan karena apa? Pil-pil diet yang suka direkomendasikan atau mungkin teh-teh detox yang suka dijual-jual sama influencer, itu belum tentu memiliki dampak yang baik untuk tubuh kita. Karena pada dasarnya metabolisme tubuh itu tuh orang beda-beda. Makanya kenapa kalau misalkan kalian mau diet, cari sama ahlinya untuk bisa kenal lebih dalam. Sebenarnya kondisi tubuh kalian tuh seperti apa dan lain-lain. Jadi bisa disesuaikan. Nah ini yang tadi aku pengen mention ya, temui orang yang ahli, jadi kamu nggak self-diagnose. Nah ini dia teman-teman yang aku tadi sempat mention terkait dengan isi piringku. Dari isi piringku ini mungkin kalian bisa lihat ya gitu. Kalau kita tuh selama ini sebenarnya mengonsumsi makanan suka kebalik. Mungkin setengahnya ini isinya nasi kita ya, bukan sayur dan buah. Jadi kita ambil piring tuh satu bulatan isinya nasi, sayurnya cuma berapa sendok, proteinnya cuma berapa potong, kayak gitu. Nah sebenarnya yang perlu kita revisi tuh di bagian ini teman-teman. Isi piringku ini perlu kita bagi dua menjadi sayur dan buah, di mana sayuran ini tuh memenuhi setengah piring kita lah minimal. Terus makanan pokok kita itu juga perlu kita perhatikan untuk bervariasi dan beraneka ragam yang aku mention tadi sebelumnya. Lauk pauk kita juga perlu perhatikan sih garam, gula, dan lemak karena kan protein itu kita masak ya pasti ya. Misalkan kita bisa memperhatikan contohnya, oh mau makan ayam. Berarti kita karena kemarin udah ayam goreng, hari ini kita bikin ayam tumis deh. Besoknya kita bikin ayam kukus deh, gitu ya, ayam tumis jahe atau ayam tim jahe itu bisa. Jadi kita bisa variasikan untuk mencegah kebanyakan si garam, gula, dan lemak tadi, kayak gitu. Terus yang terakhir tadi pastikan setengah piring kita isinya sayur dan buah. Contohnya, sesimpel kita pilih jus apel atau apel potong ya. Mungkin orang-orang pada bilang, "Oh ya udah minum jus kan juga sehat," gitu ya. Padahal sebenarnya kalau ditanya mana yang lebih sehat, aku bisa bilang apel potong lebih sehat dibandingkan jus apel. Kenapa? Karena kalau kita makan apel potong, mulut kita itu akan ngunyah, teman-teman.
mulut kita akan mengeluarkan enzim, kita jadi dapat seratnya ya, dapat manfaatnya. Kalau kita blender, seratnya itu jadi bukannya hilang ya, tapi lebih sudah dibantu hancurkan oleh mesin. Sehingga pas kita konsumsi jus apel, itu lebih gampang untuk menaikkan kadar glukosa dalam tubuh. Ya, dimana kalau kita mengonsumsinya itu terus-menerus, itu juga pasti akan berdampak pada si diabetes tadi. Hindari makan 3 jam sebelum tidur. Ini juga healthy life hacks ya. Jadi kenapa sih gitu ya sebelum tidur tuh orang-orang pada bilang, jangan makan malam, nanti gendut gitu. Ada nggak sih jaraknya yang sebenarnya yang paling direkomendasikan? 3 jam ya teman-teman. Jadi usahain sebelum tidur ya kasih gap lah 3 jam. Karena apa gitu ya, sebenarnya alasannya lebih ke arah biar pencernaan kita tuh nggak capek. Kalau kita udah mau tidur istilahnya tuh kayak kita udah mau tutup lah ya pabriknya gitu ya. Itu tuh pencernaan udah pada mau istirahat, udah jamnya tidur, tapi kita kasih makan. Jadinya dia overtime nih, overcharge gitu ya. Badan kita biasanya kalau bangun jadi rasanya lebih capek gitu ya, karena tubuhnya nggak sempat istirahat, kitanya tidur, pencernaan kita masih kerja terus. Berolahraga ini anjurannya adalah 150 menit per minggu atau setara dengan 30 menit per hari. Berarti kalau 150 menit itu setara dengan 5 hari lah ya. 5 hari kita olahraga yang benar gitu ya, setengah jam, itu tuh investasi yang bagus banget apalagi kalian masih pada muda-muda. Nah, sebenarnya teman-teman untuk seusia kalian itu minimal banget kita bisa tidur 7 sampai 8 jam per hari. Karena apa? 7 sampai 8 jam per hari ini membuat metabolisme tubuh jadi lebih bagus. Kalau kita kurang tidur, metabolisme tubuh juga jadi lebih jelek, teman-teman. Sistem regenerasi selnya juga jadi lebih lemah, imunitas juga jadi lebih rendah gitu ya. Jadi, aku saranin kita harus bisa stick sama 7 sampai 8 jam per hari. Kalau misalkan tidurnya nanti digabung sama tidur siang gimana, Kak Angel gitu ya. Kadang-kadang malam tidur cuma 5 jam, nanti 2 jamnya tidurnya tidur siang, itu nggak dianggap ya teman-teman. Jadi 7 sampai 8 jam adalah waktu tidur di malam hari, di mana kita fokus untuk tidur aja. Tidak melakukan aktivitas lain, nggak sambil tidur terus kebangun-kebangun, itu juga jadi nggak efektif. Jadi tidur 7 sampai 8 jam adalah tidur yang benar-benar deep sleep, kayak gitu. Nah, yang terakhir kita juga harus kelola stres. Balik lagi sesuai dengan tema yang kita akan bahas hari ini adalah di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat, begitu juga sebaliknya gitu ya. Nah, kalau kita punya, tubuhnya sehat gitu ya, tapi kita nggak bisa ngelola stres, kira-kira bakal sehat nggak sih hidup kita, bakal mindful nggak sih hidup kita? Enggak ya teman-teman. Karena kesehatan fisik dan kesehatan mental itu sifatnya linear. Kalau kita punya badan yang sehat, tapi kita punya banyak pikiran, kita nggak punya hubungan yang baik sama, eee, keluarga kita misalkan, atau kita sering banget punya masalah, dililit hutang misalkan, stres banget rasanya, itu bakal lama-lama menumpuk jadi racun dalam tubuh kita. Karena tubuh kita tuh tahu ya, kalau kita banyak stres, kita tuh keluarin kayak racun-racun ya, toksin-toksin tuh pada keluar semua dari tubuh kita, itu malah jadi menyerang diri kita sendiri. So, makanya aku selalu juga, anjurkan gitu ya, balik lagi nih acara bagus banget hari ini karena setelah dari seminar ini nanti bakalan ada sesi meditasi yang kalian bisa manfaatin buat mengelola stres, belajar bagaimana caranya bernafas dengan baik gitu ya, bisa fokus sama keadaan yang sekarang gitu. Oke, so take home message-nya apa? Hari ini kita udah belajar tentang teorinya ya, teori bagaimana hidup sehat, makan sehat, terus bagaimana kita mindful eating, bisa fokus makan, bagaimana tadi melakukan meditasi, nanti bakal lebih jelasnya sama sesi selanjutnya di sesi selanjutnya. Tapi semuanya itu hanya tinggal diterapkan saja atau tinggal dilakuin aja nih. Rubah gaya hidup kamu itu bisa dari sekarang, setelah sesi ini berakhir mungkin bisa mengubah ya itu isi piring kita, mengambil sayur lebih banyak daripada ngambil nasi, itu juga bisa jadi salah satu PR yang bisa dilakukan hari ini. Dan ingat, gak perlu drastis. Buat list, kita cari yang mana bisa kita rubah, karena perubahan sekecil mungkin itu tetap berdampak, teman-teman. Dan yang terakhir adalah konsistensi. Kalau
konsistensi itu adalah kunci. Jadi kalau kita bisa merubah kecil aja gaya hidup kita, itu kalau konsisten bisa berdampak yang sangat besar. Oke, sekian presentasi dari aku. Thank you so much. Aku mohon maaf jika ada salah-salah kata atau ada kata-kata yang menyinggung hati. Kita langsung ketemu di sesi Q&A dan aku akan jawab pertanyaan kalian semua. Thank you. Aku kembalikan lagi ke moderator.